Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu al-awwalu. Al-hadisu utawi hadis al-awwalu kang awal iku an Amiril Mukminin, den riwayataken saking Amiril Mukminin, pimpinane pira-pira wong mukmin, rupane Abi Hafs, rupane Umar bin al-Khattabi, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kala dawu sapa Umar, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullahi ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah, innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira amal iku binniyati kelawan pira-pira niat, wa innamal likulli imri'in lan angin pestine iku kaduwe saben-saben wong suwiji ma utawi barang nawa kang niat sapa kullimriin ing ma, faman moko utawi sapa wonge iku kanat lamun ono apa hijratuhu hijrah iman iku ilallahi wa rasulihi maring Gusti Allah lan utusane Allah, iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah, fa hijratuhu maka utawi hijrah man iku ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah, wa man utawi sapa wonge iku kanat lamun ana apa hijratuhu hijrah man iku lidunyahu krana dunyane man, iku lidunya krana dunya yusibuha kang ngenani sapa man ing dunya atau dunia, awim ra'atin utawa krana wong wedok yang kehuha kang bakal nikahi sapa man ing imro'ah, yang kehuha kang bakal nikahi sapa man ing imro'ah, fa hijratuhu maka utawi hijrah man iku ilama maring wong atau maring barang, iku ilama maring wong atau maring barang hajarah kang hijrah sapa man ilaihi maring ma. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Imamul Muhaddisina, imame pira-pira ulama ahli hadis, rupane Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, wa Abul Husain lan Abul Husain rupane Muslim bin al-Hajjaj ibni Muslimin al-Qushairiyuh an-Naisaburiyuh fi sahihaihima ing dalam kitab sahih lurune al-Bukhari wa Muslim itu alladaini kang huma kang utawi sahihaihima iku asahul kutubi luweh sahih piro-piro kitab al-musannafati kang den karang, al-musannafati kang den karang. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-hadisul awal an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar ibnil Khattab. Hadis yang pertama ini diriwayatkan dari Sayyidina wa amiril mu'minin Abi Hafsin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa saya telah mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini yang disebut dengan kinayah gitu. Sebetulnya sami'tu qaula Rasulillah itu karena tak mungkin azat itu bisa didengar. Rasulullah itu bisa didengar itu kan tidak mungkin. Yang didengar itu suaranya Rasulullah. Jadi menbadah sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah, itu artinya saya mendengar dawuh daripada Rasulullah. Ini kepada saya naik pohon kelapa. Itu kan hakikatnya. Kalau majaznya di situ saya naik kelapa. Mana betul biasan berbanyak. Ada orang naik nyor. Beni nyor sih naikin tapi kan nyor sih naikin. Bung kena ibu buang kareh nyor. Pada tak minum kopi. Itu benih kopinya yang diminum tapi air kopi. Itu sama. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyah. Sahnya beberapa amalan itu tergantung daripada niat. Ini sebetulnya semua sudah mendengar, semua sudah tahu hadis ini. Karena ada memang sebagian ulama yang menyebutkan madarul Islam alal hadis innamal a'malu binniyat. Pusat daripada Islam, artinya agama Islam itu berporos pada hadisnya Nabi innamal a'malu binniyah, dan juga hadis Nabi al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kemudian hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, dan yang terakhir hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Masing-masing dari hadis ini itu disebut rub'ul Islam. Rub'ul Islam itu seperempatnya Islam. Jadi Islam kita itu sempurna jika kamu sudah mengamalkan keempat-empatnya hadis ini. Empat ini yang menjadi pokok, artinya jadi midar. Midar itu ya pusat atau alun-alun, pusat kota. Kalau di sini ya pusat hadis. Jadi ini sesuatu yang oleh santri tidak boleh dilupakan dan tidak boleh tidak tahu tentang empat hadis tadi yang sudah disebutkan itu. Ada sebagian ulama juga yang mengatakan law sannaftu mi'ata kitabin la bada'tu fi awwali kitabin bihadzal hadis. Andaikan saya mengarang 100 kitab, maka niscaya saya akan awali setiap kitab itu dengan hadis ini. Hadis yang mana? Innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena ini hadisun azim, hadis yang sangat agung maknanya. Kana salafus salih yuhibbuna iftitaha musannafatihim bihi. Banyak ulama-ulama terdahulu yang soleh itu mereka sangat senang mendahului karangan-karangan mereka dengan hadis ini. Kenapa? Tambihan lit-thalabah atau tambihan lit-thalib, mengingatkan, memberikan rambu-rambu kepada para santri atas bagusnya sebuah niat dan pentingnya niat. Maka nikah karena ngaji makin nikah
walaupun tidak banyak yang ngaji, itu tidak menjadi tolak ukur sampean itu hasil atau tidak. Tapi hasilnya sampean, kita semua ini tergantung daripada husnin niyah, mahapan niat. Makih sederhana ngajinah meniat mapan, niat dah betul-betul dalam karena Allah, maka semua rutinitas aktivitas ibadah yang seperti ngaji ini akan dinilai ibadah yang begitu besar. Gitu ke? Ini merupakan ibadah yang begitu besar jika dilandasi oleh niatan yang baik. Kemudian wali annaha min ajalli a'malil qulub wa ta'ati al muta'alliqati biha wa 'alaiha midaruha. Alasan berikutnya karena niat itu bagian amalan hati yang paling agung, penentu nasib atau hasil daripada sebuah ibadah. Ibadah ini ditolak atau diterima, sah atau tidak, itu tergantung niat semua. Contoh gambaran sah yang atau tidak, ketika kamu sholat tidak niat maka tidak sah. Kalau niat maka sah. Jika niatnya salah maka itu bisa tidak sah, bisa ngarah kepada sholat yang lainnya. Itu penentu sarah niat ini sangat penting. Masalah terima dan tidaknya itu juga tergantung niat. Jika kita beramal ibadah memang niatan untuk tolaban liridhoillah, ngamri mengharap ridhonya Allah, maka pasti dikabul, terima sareng Allah. Tapi kalau niatannya riyaan minan nas, untuk pamer-pameran, memberikan perkenalan kepada manusia, sayalah orang yang rajin ibadah, memperlihatkan amal agar dapat pujian, itu justru akan menjadikan amal itu tertolak. Jadi sangat penting syarah niat ini. Ini betul-betul sangat penting. Bahkan Imam Abu Ubaidah itu pernah menegaskan, laisa syai'un min akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'a wa agna wa aksara faidatan wa ablagu min hadal hadis. Tidak ada satupun dari hadis Nabi yang lebih mencakup maknanya. Lafaz ajma' itu lafaz yang mencakup atau lafaz yang jami'. Mencakup itu sedikit lafaz tapi maknanya luas. Contoh misalkan, jadilah kamu orang yang baik, itu kan tidak panjang, iya kan? Tapi apa maknanya itu? Kamu harus melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan, dan menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia, punya hubungan baik dengan manusia. Ketika dengan orang tua jangan ngelama, ketika sama anak kecil harus menyayangi, ketika dengan orang yang lebih tua maka harus mengagungkan, menghormat. Maknanya banyak itu. Kamu harus jadi orang baik. Itu maksudnya, itu jameknya mana. Sama dengan doa sabu jagat itu kan disebut sabu jagat karena jamek. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari siksa neraka. Itu sudah mencakup semua doa gitu. Kemudian wa agna wa aksara faidah. Hadis ini termasuk hadis yang paling mencukupi dan paling banyak faidahnya, lebih ablag, lebih memberikan efek yang sangat-sangat kuat dibanding hadis yang lain. Itu tidak ada yang lainnya yang semacam ini gitu. Lalu apa maksud dari hadis Nabi innamal a'malu binniyah ini? Innal a'mal, semua amal itu tohsabu idza kana binniyah, akan dianggap oleh syariat
akan diperhitungkan oleh syariat jika disertai dengan niat. Amal jika tidak dengan niat maka tidak dianggap sebuah amal ibadah, walaupun secara surahnya, bentuknya itu sama. Contoh, kamu duduk di masjid. Kalau kamu cuma sekedar duduk di masjid, maka dudukmu itu tidak ada pahala. Tapi jika diniati i'tikaf, saya duduk di masjid, berdiam di masjid, niatan i'tikaf, sunnatan lillahi ta'ala, maka itu ada pahala. Dan dudukmu itu ibadah. Kamu mandi juga sama. Mandi, jika mandinya tanpa niat, ya mandi biasa. Tapi jika mandimu itu diniati mandi karena misalkan litanadzuf atau litandzifil jasad, untuk membersihkan jasad, sunnatan lillahi ta'ala, maka itu mandi menjadi ibadah. Gitu kan? Fala amala illa binniyah. Lalu innama dalam hadisnya Nabi ini itu faidahnya lil hasr. Hasr itu kalau dalam nahwu dan juga balaghah yaitu menetapkan satu hukum dan menafikan itu mentiadakan hukum yang lainnya. Lebih simpelnya hasr itu hanya. Kalau hanya ini kan fokus sama satu orang saja. Kalau orang hanya Rizkon santri yang rajin di pondok, berarti hanya Rizkon, yang lainnya tidak kena hukum rajin. Itu yang dimaksud hasr. Begitu juga ini, amal perbuatan manusia itu hanya bisa sah dengan niat. Pahami? Berarti tanpa niat itu tidak bisa mengesahkan sebuah amal, hanya dengan niat, tidak yang lainnya. Akan tetapi ada sedikit masalah, bahwasanya hasr itu ada dua macam juga. Beda hasr secara aksari, beda hasr secara kulli. Kalau aksari itu mayoritas, berarti tak semuanya. Kalau di situ kulli itu kan seluruhnya, berarti semuanya, berarti tidak ada yang sisa. Paham maksudnya? Mayoritas itu kebanyakan, berarti masih ada sisa. Contoh begini, santri Fathul Falah mayoritas rajin anaknya, berarti masih ada yang nakal, ya kan? Itu aksari, paling banyaknya di situ nakal. Ada yang kulli, seluruh santri Fathul Falah anaknya nakal, berarti tidak ada yang tersisa, semuanya kena hukum nakal. Lah, innama di sini debun ulama, innama yang hasrnya itu aksari, berarti kebanyakan. Bukan seluruhnya amal itu butuh hanya pada niat. Kebanyakan amal itu ya yang benar. Kebanyakan amal itu membutuhkan niat untuk bisa dijadikan ibadah yang sah. Buktinya apa? Buktinya ada juga amal yang sah tanpa niat. Contoh seperti adzan wal qiraah, membaca Quran. Ada anak tanpa niat moro-moro Quran dibaca, itu sudah dipahala dan itu sudah sah sebagai ibadah. Ada juga anak yang adzan pegang mic kemudian langsung adzan tanpa niat, itu sudah diganjar, artinya sudah dapat pahala tanpa perlu niat. Beda tahna kena adzan ki niat kada nawaitul adzana misalkan kan sobung. Kemudian contoh yang lain, tarkul amal bidunin niyah, meninggalkan sebuah perbuatan tanpa niat, seperti meninggalkan zina, itu sudah sah tanpa niat kan? Ada cewek yang sudah telanjang di hadapan kita, siap sedia sudah, si laki di situ juga siap, kemudian berubah pikiran, enggak ketusah, enggak keancaman,
langsung dia itu menggagalkan itu semua, menggagalkan rencana itu, langsung pakai baju lagi, langsung pulang. Maka apakah dengan tanpa niat itu sudah sah? Sah tetap. Dia sudah dapat status orang yang mengamalkan tarkus zina, yaitu meninggalkan zina. Akan tetapi jika ingin mendapatkan sebuah pahala maka tetap dibutuhkan niat. Contoh karena ini bukti kalau pahala itu mudah. Ampian dojuk jagongan, kerja, ngopi, rokokan. Itu meneniatin tarkul maksiat, meninggalkan maksiat, maka dapat pahala. Soabid jagongan itu. Apa boleh sampean saren eniatin meninggalkan maksiat? Ini kalau saya tidak tidur, maka saya akan berpikir sembarangan nanti, atau buka video-video tidak genah, atau malah pergi ke tempat karaoke misalkan, pacaran. Lebih baik saya tidur. Tidurmu diniati meninggalkan zina, zina secara umum, zina mata, tangan, kaki, zina telinga, hati, dan juga zina hakikat, zina farji. Itu mensampean eniaten ninggal maksiat, itu semuanya pahala. Saren sambian itu, tidurnya sambian. Setiap bangun dari tidur langsung niatin, ya Allah saya niati meninggalkan maksiat hari ini sepenuhnya. Maka selama kamu tidak maksiat, maka itu sudah dianggap ibadah. Kenapa? Karena tidak maksiatmu itu adalah niatanmu untuk memang taat kepada Allah. Kan punya ongku keuntungan kan? Itu gara-gara abek pon niaten ninggal maksiat. Itu catatannya sih. Kalau masalah sah itu sah, cuma jika ingin mendapatkan pahala maka harus niat untuk meninggalkan sebuah maksiat. Pon wa innama likulli imri'in ma nawa wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.